Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Debut buruk Patrick Kluivert. Indonesia dibantai Australia dan ingkar janji soal ini, netizen ramai beri pesan ini. Ula Romeni, gol debut yang manis di tengah kekalahan pahit, pasti berat pundaknya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Patrick Kluivert gagal penuhi janji, debut buruk bersama Timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengawali perjalanannya sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan hasil yang jauh dari harapan. Alih-alih membawa Garuda terbang tinggi, tim justru harus menelan pil pahit setelah dibantai Australia dengan skor telak 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney, Kamis 20 Maret. Dalam laga tersebut, Indonesia sebenarnya menunjukkan niat bermain menyerang, sesuai dengan filosofi yang dijanjikan Kluivert sejak awal kepemimpinannya. Sayangnya, apa yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan harapan. Strategi yang diterapkan gagal berjalan dengan baik, lini belakang rapuh, dan dua janji besar yang sebelumnya ia lontarkan sebelum laga terbukti hanya menjadi angin lalu. 1. Pemilihan pemain berdasarkan performa? Hanya omong kosong. Saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang mendapatkan menit bermain reguler di klub masing-masing. Baginya, kebugaran pemain sangat penting agar bisa tampil maksimal di level internasional. Jika seorang pemain tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya, maka dia tidak akan mendapat kesempatan di tim nasional, ujar Kluivert kala itu, dikutip dari Antara. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan apa yang ia ucapkan. Dalam laga melawan Australia, Kluivert justru menurunkan dua pemain yang hampir tidak mendapatkan menit bermain di klubnya sepanjang musim. Nama pertama adalah Nathan Choeon, bek yang sepanjang musim 2024-2025 hanya bermain selama 2 menit bersama Swansea City. Tanpa pengalaman bermain yang cukup, ia tetap dipercaya menjadi starter di laga krusial melawan Australia. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga mengalami nasib serupa. Gelandang berbakat ini belum pernah sekalipun dimainkan oleh Oxford United sejak bergabung. Meski begitu, Kluivert tetap memasukkannya dalam daftar starter dan berharap ia bisa memberikan dampak di lini tengah. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin Kluivert yang sebelumnya begitu tegas soal pentingnya menit bermain di klub, justru melanggar prinsipnya sendiri? Ini semakin menunjukkan bahwa kata-katanya tidak sejalan dengan tindakannya di lapangan. 2 target kemenangan, tapi dibantai tanpa perlawanan. Sejak hari pertama menangani Timnas Indonesia, Patrick Kluivert terus menanamkan optimisme tinggi kepada para pemain. Ia bahkan secara terang-terangan menargetkan kemenangan dalam laga melawan Australia, meskipun lawan yang dihadapi jelas lebih kuat. Kami datang ke sini untuk meraih hasil positif, dan bagi saya hasil positif berarti kemenangan, tegas Kluivert dalam wawancara bersama Kita Garuda. Pernyataan tersebut sempat membangkitkan semangat para pemain dan juga membangun harapan tinggi di kalangan supporter. Apalagi, di awal laga, Indonesia tampil cukup baik dan mampu mengimbangi permainan Australia dalam 10 menit pertama. Garuda bahkan terlihat berani menekan lini pertahanan Soceros. Namun, setelah itu segalanya berubah drastis. Australia mulai menemukan ritme permainan mereka dan mengambil alih kendali laga. Serangan demi serangan terus mengalir ke lini pertahanan Indonesia yang terlihat kebingungan menghadapi tekanan lawan. Gawang Indonesia pun jebol pertama kali pada menit ke-14 lewat penalti Martin Boyle, setelah Nathan Choeon melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Setelah itu, hanya dalam 2 menit berselang, Nishan Velupillai menggandakan keunggulan tuan rumah, sebelum akhirnya Jackson Irvine menambah penderitaan Indonesia dengan gol ketiga di menit ke-34. Di babak kedua, Australia tetap mendominasi dan menambah 2 gol lagi melalui Lewis Miller dan Jackson Irvine, sebelum akhirnya Ula Romeni mencetak gol hiburan bagi Indonesia di menit ke-78. Hasil akhir 1-5 jelas merupakan tamparan keras bagi Kluivert. Target kemenangan yang ia canangkan justru berbalik menjadi kekalahan besar, membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kemampuannya dalam meramu strategi yang efektif bagi Timnas Garuda. Indonesia terpuruk di klasemen. Kekalahan ini bukan hanya menjadi pukulan bagi Kluivert secara pribadi, tetapi juga berdampak besar pada posisi Indonesia di grup C. Sebelumnya masih berada di peringkat ketiga,
Kini Garuda merosot ke posisi 4 dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 7 laga yang telah dimainkan. Sementara itu, Australia semakin memperkokoh posisinya di peringkat kedua dengan koleksi 10 poin. Mereka semakin dekat untuk memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Sementara Indonesia harus berjuang mati-matian di laga tersisa jika masih ingin menjaga asa melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, gol debut yang manis di tengah kekalahan pahit, pasti berat pundaknya. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah mengalami kekalahan telak dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertandang ke Allianz Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, Garuda tumbang dengan skor mencolok 1-5. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, yang sebelumnya berharap bisa memberikan perlawanan sengit. Gol-gol kemenangan Socceroos dicetak oleh Martin Boyle, Nishan Velupillai, Lewis Miller, serta 2 gol dari Jackson Irvine. Sementara satu-satunya gol untuk Indonesia lahir dari kaki Ula Romeni. Gol tersebut menjadi spesial bagi Romeni, karena itu adalah gol debutnya bersama Timnas Garuda. Namun, meskipun berhasil mencatatkan namanya di papan skor, Romeni tetap merasa kecewa. Baginya, mencetak gol memang sebuah kebanggaan. Tetapi kekalahan telak yang diderita tim membuatnya sulit merayakan pencapaian tersebut dengan penuh kebahagiaan. Penalti gagal, mental tim menurun. Timnas Indonesia sebenarnya memulai laga dengan cukup baik. Mereka menunjukkan permainan agresif dan sempat mendapatkan peluang emas untuk unggul lebih dulu lewat titik penalti. Sayangnya, kesempatan tersebut terbuang percuma setelah eksekusi Kevin Dix tidak berbuah gol. Kegagalan penalti ini menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Australia yang awalnya bermain hati-hati justru semakin percaya diri setelah terhindar dari kebobolan. Sebaliknya, kepercayaan diri para pemain Indonesia justru menurun drastis setelah peluang emas tersebut terbuang sia-sia. Di awal kami bermain bagus. Kami mendapatkan penalti dan saat itu kami sangat percaya diri. Penalti bisa berbuah gol, bisa juga gagal. Itu bagian dari pertandingan, ujar Romeni usai laga. Namun setelah penalti gagal, kepercayaan diri kami turun, dan kami tidak bisa mengatasinya. Dominasi Australia. Setelah kegagalan penalti Indonesia, Australia langsung menghukum lawannya dengan permainan cepat dan efektif. Pada menit ke-14, mereka mendapatkan hadiah penalti setelah Nathan Choeon menjatuhkan Lewis Miller di dalam kotak terlarang. Martin Boyle yang maju sebagai eksekutor dengan tenang mengarahkan bola ke sisi kanan gawang Indonesia, sementara Martin Paes sudah terlanjur bergerak ke arah yang berlawanan. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Australia. Tidak butuh waktu lama bagi Socceroos untuk menggandakan keunggulan. Hanya dalam 2 menit berselang, Nishan Velupillai berhasil memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Indonesia yang terlalu tinggi. Dengan kecepatan dan penyelesaian akhir yang tenang, ia sukses mencetak gol kedua bagi timnya. Jackson Irvine kemudian menambah penderitaan Timnas Garuda pada menit ke-34. Dalam situasi kemelut di kotak penalti, tembakannya sempat diblok oleh Martin Paes. Namun bola rebound justru jatuh kembali ke kakinya, dan kali ini ia tak menyia-nyiakan kesempatan. Tendangan kerasnya menghujam sudut kanan atas gawang, membawa Australia unggul 3-0 sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Australia tetap mendominasi permainan. Mereka semakin memperbesar keunggulan menjadi 4-0 setelah Lewis Miller menyambar bola liar di dalam kotak penalti. Gol ini semakin mengunci kemenangan bagi tuan rumah dan membuat Indonesia semakin sulit bangkit. Gol debut Ula Romeni. Di tengah situasi yang sulit, Timnas Indonesia akhirnya mampu mencetak 1 gol hiburan. Gol ini lahir dari kerjasama apik di lini serang, dengan Kevin Dix sebagai kreator serangan. Pada menit ke-78, Dix mengirimkan umpan terobosan dari sisi kanan lapangan. Bola mengarah ke Ula Romeni yang bergerak di tengah kepungan bek Australia. Dengan kontrol yang cerdik, Romeni membuat bola memantul melewati kepala Jason Gria sebelum akhirnya melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi kiper Matthew Ryan. Gol tersebut menjadi momen spesial bagi Romeni, karena itu adalah gol pertamanya bersama Timnas Indonesia. Namun, meski berhasil mencetak gol, Romeni tetap merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Gol yang saya cetak sangat berarti, tetapi pada akhirnya saya tetap kecewa karena kami kalah dengan skor telak, ujar Romeni. Rating pemain, Romeni paling bersinar. Seusai laga, para pemain mendapatkan penilaian dari berbagai media. Dari kubu Australia,
Jackson Irvine yang mencetak 2 gol dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan rating 9.0. Lewis Miller menyusul dengan rating 8.2, sementara kiper Matthew Ryan mendapat nilai 7.4 atas penyelamatan krusialnya. Dari timnas Indonesia, hanya Ula Romeni yang mendapatkan apresiasi tinggi. Berkat 1 golnya, ia mendapatkan rating 8.1, tertinggi di antara pemain Indonesia lainnya. Ini menjadi bukti bahwa meskipun timnya kalah telak, Romeni tetap mampu menunjukkan kualitasnya di lini serang. Masih ada kesempatan di pertandingan berikutnya, dan kami akan membuktikan bahwa kami bisa tampil lebih baik, tutup Romeni penuh optimisme. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.